Sujadi. Oke. Ya. Melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan dan penindakan tindak pidana penyelundupan satwa jenis burung yang dilindungi dan pengangkutan satwa tanpa dilengkapi dokumen yang dilakukan oleh kapal Parkit 3004 Barkampori bersama dengan anggota Ditpolri Polda Lampung. Rekan sekalian, dapat saya sampaikan kronologi singkat kasus tersebut adalah bahwa pada tanggal atau hari Rabu tanggal 23 April 2025 kemarin, anggota kapal Parkit 3004 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman atau penyelundupan satwa yang dilindungi jenis burung tanpa dokumen yang sah untuk dikirim ke Jakarta melalui Bakauheni. Kemudian dilakukan penyelidikan di wilayah Bakauheni bersama dengan dari karantina ya, bersama dari personel karantina ya Pak ya, dari karantina, kemudian berhasil melakukan penangkapan. Penangkapan pada pukul 21.30. Dari kegiatan pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan, itu berhasil diamankan 326 ekor jenis burung dengan berbagai jenis ya. Ada yang dilindungi, ada yang tidak dilindungi. Dari 326 ini ada 132 ekor yang jenis yang dilindungi. Di antaranya ada 22 ekor burung madu Sukaraja, ada 49 ekor burung cica daun sayap biru. Ini dikenal di masyarakat namanya cucak ranting. Kemudian ada 28 ekor burung cica daun kecil, nah, cucak hijau mini, ya, nama khasnya di masyarakat. Kemudian 30 ekor burung cica daun besar atau cucak hijau, 3 ekor burung cica daun Sumatera, ini kinoi, dan berbagai jenis burung lainnya yang ini jenis yang tidak dilindungi. Kemudian kita berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial MY. Ini dari hasil pemeriksaan sementara perannya adalah membawa burung tersebut dari Pekanbaru untuk dibawa ke Jakarta, ya, dengan upah yang sudah dijanjikan. Menurut pengakuan tersangka, dia mendapatkan ini upahnya 1.900.000 dan sudah 5 kali mendapatkan order untuk melakukan pengiriman burung dari Pekanbaru ke Jakarta. Kemudian pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini ada pasal 21 ayat 2 ya, huruf A junto pasal 40 A ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya, ya, dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian modus operandi yang digunakan oleh tersangka yaitu dengan membawa jenis satwa yang dilindungi tadi dari Pekanbaru ke Jakarta menggunakan kendaraan, ya, untuk mengelabui petugas. Ini dibungkus dengan kardus bekas minuman dan keranjang buah supaya tidak diketahui petugas. Kemudian diserahkan nanti kepada pemberi order ini di pinggir jalan atau di jalan tol, jadi tidak di sebuah tempat, sehingga ini sopir pun tidak tahu ini barang dikirim kemana. Bahwa memang kalau kita lihat trennya penyelundupan satwa-satwa di ini juga cukup banyak. Jadi selain burung juga sebenarnya kami juga di karantina Lampung itu juga banyak, kayak tahun lalu, tahun 2024 itu juga mengamankan sirip hiu
Bahkan kemarin juga si reviewnya juga isunya sampai internasional Pak Direktur, karena orang luar negeri cukup concern lah terkait perburuan liar hiu ini gitu. Kemudian juga kita kemarin juga kulit ular itu sampai hampir 1000 lebih kulit ular juga bisa kita tahan di Bakauheni. Kemudian untuk burung ini teman-teman memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa untuk penanganan, karena ini memang tangkapan liar, jadi burung ini akan gampang mati karena pasti stres. Dia biasa terbang bebas, dikotakin seperti ini, itu juga pasti stres. Sehingga karena konsentrasi kita juga selain nanti penegakan hukumnya juga berjalan, tapi juga masih ada PR kita bagaimana memang burung ini juga bisa kita selamatkan, gitu loh. Nah sehingga untuk burung yang tidak dilindungi ini biasanya sehari setelah penangkapan itu langsung kita lepas liarkan di hutan. Kemudian untuk yang dilindungi itu biasanya kita konservasi. Jadi selama ini kita bisa pakai fasilitas dari Lembah Hijau juga salah satunya Pak Direktur, karena mereka juga ada konservasi burung. Kemudian juga di kandang-kandang dari kehutanan maupun dari fly. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk informasi tambahan saja, tahun ini saja kita sudah 6 kali menggagalkan burung-burung dilindungi ini. Kemudian untuk tahun lalu itu kita sampai 21 kali. Artinya ini sebulan tuh rata-rata 2 kali Pak Direktur itu penahanan burung ini. Jadi ini cukup marak modusnya, sehingga harapan kita bagaimana juga efek-efek jerah ini juga bisa diperkuat. Ini kami berterima kasih ini untuk Ditpolair, artinya juga sekarang kita bisa bareng-bareng untuk membantu penegakan hukum ini, karena harapannya ini juga efek jerahnya berjalan, satwanya kita selamatkan. Kemudian juga ya ke depan harapan kita tadi juga kita sampaikan juga dari pihak KSDA, bagaimana memang nanti daerah-daerah asal yang kita identifikasi ini juga ada peran KSDA lah untuk penguatan preventifnya di daerah asal. Jadi harapannya nanti modus-modus penyelundupan melalui pelabuhan Bakauheni Lampung ini juga bisa kita kurangi. Kalau yang dilindungi, Pak? Oh, di konservasi. Nanti mungkin bisa lebih jelas disampaikan oleh Bapak Doni untuk teknisnya, ya.